Ismaul Husna. Ismaul. Dinajari informasi lalu lihat pada masalah bokal jagung, pembibitan jagung, kulit jagung yang dinara manfaat. Bikin arang, bikin arang. Urut bareh, bagi anak malu di dalam. Tanda tangan tahun. Dulu besudah mana pete karman. Ya, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak di sini atas kesediaannya untuk hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan program gitu tentang briket arang. Jadi mungkin sama-sama juga lihat di sini. Kalau di Indonesia itu ternyata menurut data ini ya, data di Indonesia itu ada 2,6% per tahunnya. Itu Indonesia itu ternyata kebutuhan energi untuk rumah tangga itu jauh lebih tinggi daripada di dunia. Indonesia yang paling tinggi sebanyak 2,6%, dan 50%-nya itu dicukupi dari bahan bakar BBM atau bahan bakar fosil kalau bahasa ilmiahnya begitu kan, bahan bakar fosil. Nah, salah satu alternatif memang yang digaungkan oleh pemerintah itu adalah menggunakan biomasa, alternatif biomasa. Salah satunya yaitu biogas jagung. Mungkin sekarang sebelumnya saya mau nanya, Mama mungkin pernah dengar enggak yang namanya briket arang? Belum pernah. Kalau arang seperti biasa pernah berarti? Pernah lihat langsung, pernah. Kalau orang biasa. Jadi alternatifnya itu adalah pemerintah mengajukan satu gerakan yang namanya gerakan untuk menggunakan bioenergi. Bioenergi itu adalah energi yang bersumber dari biomasa. Salah satunya itu adalah tongkol jagung. Dimana di sini di Lunyuk ini kan mayoritas petani, Pak. Ya, petani jagung. Dimana saya lihat dalam beberapa bulan belakangan ini kan memang limbah jagung, tongkol jagung itu kan dibuang. Ya, tidak dimanfaatkan sama sekali. Justru jadi limbah lah gitu. Tulis namanya itu Pak Siah arang. Nah, selanjutnya saya melakukan pengenalan tentang briket arang. Jadi kalau tongkol jagung itu dimanfaatkan, itu bisa menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang namanya briket arang. Nah, briket arang itu adalah arang yang memang dipadatkan lagi. Jadi briket arang itu gini. Tongkol jagung itu memang sudah dibuat jadi arang, dibakar. Cuman pembakarannya enggak kayak gini, enggak kayak kita mau bakar ayam misalnya, ya mau bikin arang gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kalau briket arang ini itu dibakar dengan wadah tertentu, kuku lah gitu. Kita pakai drim lah gitu kan. Tapi drimnya itu dimodifikasi, di atasnya itu ada corongnya. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu bahasa kasarnya lagi itu pembakaran yang tidak menggunakan oksigen. Jadi dinara udara tamu nih. Oleh karena itu nanti sisa pembakaran itu, hasil pembakaran itu hitam, betul-betul hitam. Contoh misalnya kayak tempurung kelapa lah misalnya. Kalau kita bakar tempurung kelapa itu kan selain arang kan ada abu-abunya. Nah, kalau kita bakar menggunakan tungku itu arangnya aja, nggak ada abu-abunya, itu nggak ada gitu ya. Jadi sebenarnya abu atau jalannya itu yang menghambat dari maksimal untuk pembakarannya, itu yang menghambat. Jadi kita memaksimalkan dengan cara pembakaran menggunakan tungku itu. Kalau ditanya apa saja sih bahan baku yang dijadikan sebagai briket arang itu, jadi kalau briket arang itu bisa dibuat dari kayu,
kan kayu nggak boleh sekarang nih nebang kayu kan. Nah turunannya kayu nih misalnya dari perkebunan, misalnya rantingnya kah, daunnya kah bisa, atau dari limbah pertanian. Limbah pertanian itu yang sudah ada nih ya, briket arang dari sekam padi, briket arang dari jerami. Nah ini yang belum ya. Kemudian ada yang tongkol jagung, kan di sini kan banyak banget lah gitu kan. Paling banyak Dan dimanfaatkan tongkol jagung. Nah harapan saya gitu dengan program ini pusat itu mampu melihat oh Lumuk itu pertaniannya bagus, ada hasilnya, ada tongkol jagung yang dihasilkan yang tidak dimanfaatkan. Mari gimana caranya untuk membantu masyarakat sebagai pendapatan tambahan gitu. Kan dari ya misalnya kayak di Lombok, di Lombok saya cek harganya itu Rp3.000 per karung untuk tongkol jagung itu dijadikan bahan bakar tembakau kalau nggak salah. Ya, open tembakau. Kalau seandainya di Lunyuk nggak usah lah 2.000 aja kan nggak kuintalan di sini, tapi tonan katanya. Ya itu makanya Rp2.000 per karung itu kan kali berapa itu kan lumayan bisa buat beli rokok lah atau apa. Itu yang belum dibakar Ya itu yang masih utuh, yang belum dibakar. dari karokan. Iya. Itu rencana dewa. Kemudian keuntungannya apa sih? Nah, kenapa sih masyarakat ditekan atau digaungkan oleh pemerintah itu untuk melakukan perubahan dari bahan bakar yang bersumber fosil ke bahan bakar yang bersumber biomasa? Itu ternyata keuntungannya itu banyak. Satu, keuntungannya itu adalah mengurangi limbah. Seperti yang saya bilang tadi itu kan limbah di sini banyak. Kalau memang kita bisa manfaatkan kenapa tidak kan? Itu untuk mengurangi limbah. Kemudian ramah lingkungan. Selanjutnya itu energi yang berkelanjutan. Nah, kalau BBM itu apa ya? Kalau BBM itu bahan bakar fosil itu kan adanya di laut. Itu tidak bisa bertambah, justru berkurang ya Pak. Kalau terus dimanfaatkan berkurang. Nah kalau ini itu terus-terusan ada. Contoh kayak kita ketersediaan tongkol jagung kan panen tiap tahun. Nah itu yang jadi dasar saya untuk membahas ini gitu. Kemudian lebih murah dan hemat. BBM seliter itu anggaplah 10.000. Kalau tongkol jagung itu 1 kilonya itu 4.500. Kalau jadi briket arang itu sekitar 4.500, 5.000. Itu harga jualnya segitu. Kemudian mudah disimpan dan aman karena ini berbahan dasar dari biomasa, itu mudah untuk disimpan. Kan nggak perlu kita khawatir mau kebakaran segala macam kan nggak perlu. Kemudian panas yang dihasilkan lebih tinggi daripada arang. Jadi arang yang biasa itu istilahnya gini. Istilahnya gini, kalau arang biasa dengan briket arang itu kan briket arang ini kumpulan dari arang-arang kan. Kalau arang biasa kan cuma sekedar itu aja, apalagi ada kandungan jalannya itu, ada kandungan abunya itu yang menghambat pemanasan. Nah kalau ini pure dari arangnya sendiri, sehingga panasnya itu jauh lebih tinggi daripada arang biasa. Kemudian yang terakhir itu bersih dan tahan lama. Jadi kalau ama pegang, kalau briket arang yang bagus nih, itu nggak hitam-hitam di tangan. Saya udah pernah uji coba di kampus waktu saya masih kuliah, itu nggak ada hitam-hitam sama sekali, dan itu keras sekali. Apinya juga panas. Kemudian alat-alatnya, nah ini alat-alat yang dibutuhkan itu adalah yang pertama bahan bakunya seperti biasa. Yang kedua itu ada tungku pembakaran yang saya bilang. Jadi tungku pembakarannya itu memang tungku khusus yang meminimalisir masuknya oksigen di dalamnya. Kemudian alat penggiling. Jadi setelah berbentuk arang nih, itu kan digiling dulu. Ya digiling, dihaluskan. Setelah dihaluskan itu disaring, diayak. Nah kemudian kalau udah jadi tepung itu baru dicampur dengan lem. Lemnya gampang kok, lem kanji, lem tepung terigu itu dipakai. Ya itu kalau udah dilabur dengan perangkat itu baru dicetak.
mau cetak misalnya mau bentuk kotak, mau bentuk persegi, mau bentuk apa terserah. Itu jadi getahnya. Ya, lemnya itu tepungnya ya. Nah, nanti setelah pencetakan itu baru dikeringkan lagi. Itu yang menyebabkan dia awet karena dikeringkan itu. Kalau dikering udarakan itu misalnya panas banget kayak sekarang itu misalnya sehari. Kalau pembakarannya itu 4 sampai 5 jam pembakarannya. Karena kan tidak ada udara yang menyebabkan api itu membakar habis, itu cepat bakar habis itu karena udara. Ya, kalau tidak ada udara itu memang lama emang ya. Cuma hasilnya lebih bagus. Nah, terus bagaimana cara pembuatan briket arang? Ini saya ada video, mungkin semoga untuk jadi gambaran aja. Saya ada video. Kanan Mbak Dedi. Beli bokal jagung tuh nih. Kawasan Pinarang nih, ya ini tentang beli gas doang. Jengas-jengas endah. Aja cara teh pina. Guys. Halo, tadi rasa menu. Digawe perempuan dan baru ketahuan. Dari temurin layak. Dia beli tempat di mola, mungkin di mola. Melam jawabannya. Dia memang kita pun dia mau jual. Bong ini. Jadi ini sudah pembakaran ya. Ini sudah ya. Bentuknya gitu hitam sekali dulu. Ya, kalau ini memang dia banyak cara. Ada kayak rasa. Jadi anu. Ini disaring sama. Seperti yang saya bilang kan diayak, disaring. Ini banjir ya. Tahu deh Pina, iya. Tahu deh Pina. Saya yang buat bangunan itu itu arangnya hitam ini.
Tapi mama Peter Ambillah. Nggih, sambilan sambil. Mana ini? Bang, sedikit. Serap. yang baik. Kau doang ketirin. Orang dari dosen mana? Harus kalau tipe terserah. Nggak selera. Iya. Padatkan. Pangkok nan padat. Ini pecah lalu batu nara terselip lalu dia. Memang jauh kok anu boleh masih macam maya was sekolah dari situ saja. Nyari ini jalan Kamu untuk minat ya balik kerja. Jelas enggak. Kamu sedang untuk dagang. Rendong jagung buka jagung ke becak. namanya mahalan dia. Namanya mahalan arang masih vokal dia juga proses. Amun saya kat video lagu sekilo. Benda na sia bakal jagung, kulit jagung. Ini tujuannya kegunaan. Jagung sekerontok dia guna tanah rendong jagung dia. Saya boleh. Karena yang kegoyang Dia ya pasaran. Orang jadi beli bapak ni pet kajar. Dengan Amerika ceritanya mereka beli jengas. Bea, kur jengas dulu. Dapat gawa berarti sedikit dengan menu menanu ada beli Dengar dia betul Amerika ya pasti. Nanti hasilnya seperti apa di video Seperti inilah hasilnya. itu video cara membakar arang. Ya seperti itulah kurang lebih mak. Cara pembuatannya begitu. Lagi narang dia gawe aku. Nah kemudian kan tidak mungkin kita apa namanya pemerintah itu juga tidak mungkin mendorong kalau tidak ada pasarnya begitu. Kalau sekarang itu pasarnya yang paling tinggi itu adalah dari hasil survei saya itu dari tongkol jagung, dari tongkol batok kelapa. Batok kelapa itu kan ada grade-nya, ada grade ekspor, ada grade rendah, ada grade sedang gitu kan. Itu harganya itu mulai dari 45.000 sampai 100 lebih per kilo. Untuk batok kelapa. Untuk batok kelapa. Tahu. Ini di toko ya ini di Tokopedia juga ada. Coba saja dicek di Tokopedia. Nah kemudian terakhir kesimpulannya itu yang pertama adalah briket arang itu dijadikan sebagai energi alternatif untuk mengganti minyak. Bahasa kasarnya minyak. Kemudian yang kedua adalah limbah tongkol jagung ini sebenarnya berpotensi besar untuk dijadikan sebagai bahan bakar, bahan baku untuk pembuatan briket arang. Kemudian yang terakhir ya harapan saya semoga bisa kita sama-sama menjaga lingkungan dengan cara kita mengorganisir dari limbah jagung ini selain menjadi nilai tambah nilai penghasilan dan juga kan kita menjaga lingkungan gitu, tidak tercemar lagi untuk meminimalisir juga supaya tidak terjadinya kayak kemarin kan laporan ada banjir segala macam kan salah satunya ini mungkin penyebabnya mungkin kan saya juga nggak tahu. Nah, itu saya sekian terima kasih. Selanjutnya